Selamat malam, selamat pagi, siang, dan sore Akang Teteh semua. Di sini kami dari kelompok 6 kelas 2 Logistik C ingin mempresentasikan mengenai tugas praktikum modul 3 mengenai data flow diagram. Dengan anggotanya ada saya sendiri, Engar Ayu Putri Azizi dengan NPM 161269. Lalu ada saya, Laras Ayu Wulandari, dengan NPM 161291. Dan saya Kania Syifa Kuwabi dengan NPM 161290. Dan saya Juanda Oktober Sugara dengan MPM 16120079. Boleh di next. Di next aja. Nah, untuk kasus ini yang bagian pertama, bagian A akan dibacakan oleh Kania. Untuk soal pertama ini yaitu PT ICT adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang suku cadangan atau spare part. Pada perusahaan ini, pembukuan yang dilakukan di dalam gudang masih manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem informasi pada gudang sel PT ICT dalam memasukkan dan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama, yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Prosedur pemasukan barang. Yang pertama itu vendor mengirimkan barang ke PT ICT, dan yang kedua, bagian gudang melakukan input data barang yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Kemudian yang ketiga, bagian gudang melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok barang dan file vendor. Yang step pertama itu terdapat A. Identifikasi sistem atau data dan informasi. Yang pertama, identifikasi data, yaitu berupa data file barang, input data barang yang masuk, kemudian data file vendor. Untuk identifikasi informasinya itu terdapat laporan pemasukan barang. Di bagian B ini yaitu identifikasi sumber data dan informasi, terdapat identifikasi sumber data yaitu vendor dan bagian pada gudang, kemudian identifikasi tujuan informasi yaitu terdapat bagian pada gudang. Lalu kita lanjut ke step 2-nya, yaitu pembuatan konteks diagram. Yang mana yang pertama, tentukan nama sistem. Yang di sini sistemnya bernama Sistem Prosedur Pemasukan Barang pada Gudang SIL PT ICT. Kemudian yang kedua, tentukan terminator yang ada di dalam sistem, yaitu vendor dan bagian gudang. Dan yang ketiga, tentukan apa yang diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem. Untuk ke sistemnya yaitu dari vendor yang mana mengirimkan barang ke PT ICT. Untuk bagian pada gudangnya itu dia menginput barang yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Untuk dari sistemnya itu untuk vendornya tidak ada, tetapi untuk bagian gudangnya yaitu menginput hasil file vendornya, menginput data dan menghasilkan file vendor, file stok barang, dan membuat file laporan stok barang. Yang mana di sini terdapat diagramnya, yaitu vendor itu memberikan barang tersebut kepada sistem informasi pemasukan barang. Dan kemudian sistem informasi pemasukan barang ini menginput data barang ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang ini membuat laporan berupa pemasukan barang yang mana menghasilkan file stok barang dan vendor. Maka untuk step selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raras.
Selanjutnya, step 3, pembuatan dekomposisi sistem pemasukan barang. Pada dekomposisi dibuat setiap level yang ada dalam prosesnya. Level 0, sistem informasi pemasukan barang. Level pertama yaitu pembuatan data barang, penginputan data barang, lalu ada pembuatan laporannya. Level 1.1, 2.1, 3.1, penjelasan dari setiap levelnya. Hasil dekomposisi SI pemasukan barang. Lalu ini ada diagramnya. Pertama, sistem informasi pemasukan barang memberikan data barang, lalu menginput data barang. Setelah itu membuatkan laporannya. Setelah data barang diinput, itu ada file stock dan file vendornya. Pembuatan laporannya. Ada laporan pemasukan barang. Selanjutnya, step 4, prosesnya, yaitu vendor memberikan data barang serta melakukan pengiriman barang sesuai pesanannya. Lalu yang kedua, bagian gudang melakukan penginputan data barang. Selanjutnya, bagian gudang membuat file stok barang dan file vendor berdasarkan pada data barang. Lalu terakhir, bagian gudang melakukan laporan pemasukan barang dari file stok dan file vendor. Untuk selanjutnya pada bagian B yaitu prosedur pengeluaran barang. Step pertamanya itu kita mengidentifikasi sistem yaitu data dan informasinya. Untuk datanya itu ada data daftar barang dan ada data stok barang. Sedangkan informasinya itu ada tanda bukti pengeluaran barang, laporan pengeluaran barang, dan laporan update stok barang. Lalu ada identifikasi sumber data yang terdiri dari identifikasi sumber data serta identifikasi tujuan informasi. Jika identifikasi sumber datanya itu terdiri dari instansi 1, kemudian bagian gudang dan pimpinan, sedangkan identifikasi tujuan informasinya itu ada bagian gudang serta pimpinannya. Untuk step yang kedua itu, dalam pembuatan konteks diagram, kita yang pertama-tama menentukan nama sistemnya, yaitu sistem pengeluaran barang. Kemudian kita menentukan terminator yang ada di dalam sistem, yaitu ada instalasi, pimpinan, dan bagian gudang. Lalu menentukan apa yang akan diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem. Nah, ke sistemnya itu untuk instalasinya itu memberikan data barang keperluan barang. Untuk yang bagian gudang itu membuat pengecekan stok barang dari file stok, kemudian membuat tanda bukti pengeluaran barang, melakukan update stok, dan laporan pengeluaran barang. Dan untuk yang dari sistemnya itu ada pemimpin. Pemimpin itu nanti akan menerima laporan pengeluaran dan laporan update stok barang. Di sebelahnya ada diagramnya. Nah, diagramnya ini merupakan gambaran dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Juan. Baik, step ketiga itu level 0 atau level 0 yaitu sistem pemasukan barang. Level 1 itu pemberian daftar barang. Kemudian pengecekan stok barang, pengeluaran barang, pembuatan laporan. Level 1.1 sampai 3.1 yaitu penjelasan dari setiap level. Di sini di diagramnya ada sistem pengeluaran barang, yaitu step 1-nya pemberian barang, kemudian daftar barang ke bagian gudang. Step 2-nya itu ada pengecekan stok barang, kemudian itu diterima oleh file stok. Step ketiganya ada pengeluaran barang. Setelah pengeluaran barang itu ada tanda bukti dan ada update stok barang. Selanjutnya yang terakhir itu pembuatan laporan atau pembuatan barang. Itu ada input laporan pengeluaran barang, input laporan update stok barang. Baik, step 4 itu
Dalam proses pembelian barang, instansi melakukan pemberian daftar barang kepada bagian gudang. Yang kedua, dalam proses pengecekan stok, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok ke vendor. Yang ketiga, dalam proses pengeluaran barang, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang dan melakukan update stok barang. Yang terakhir itu dalam proses pembuatan laporan, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang dan membuat laporan update stok kepada pimpinan. Di sini ada dari struktur vendor. Selanjutnya step 5 akan dijelaskan. Kemudian untuk DFD level 0-nya pada step 5-nya itu pembuatan DFD level 1.1 yang tadi itu terdiri dari daftar barang, yaitu ada proses untuk memberi daftar ke barang keperluan. Lalu step 6-nya itu adalah pembuatan DFD level 2.1 di mana itu adalah pengecekan stok. Jadi ada proses untuk pengecekan stok barang pada bagian gudang. Lalu step 7-nya itu pembuatan DFD level 3.1 yaitu merupakan pengeluaran barang. Nah, di sini ada proses untuk melakukan update stok dan membuat tanda bukti pengeluaran barang. Dan yang terakhir ada step 8, yaitu pembuatan DFD level 4.1. Di sini itu pembuatan laporan. Jadi ada proses untuk membuat laporan pengeluaran dan update stok yang akan diberikan kepada pemimpin. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.